Mungkin tidak ada tokoh dalam Perjanjian Lama yang mempunyai visi yang lebih jelas tentang otoritas dan kuasa firman Tuhan selain dari pemazmur Daud. Untuk pendahuluan pada pokok bahasan kita saat ini, kemenangan atas dosa dan Satan, kita akan kembali membaca kata-kata Daud yang dia tulis dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11. Aku menyimpan perkataan-perkataanmu dalam hatiku, supaya aku tidak akan berdosa kepadamu. Kata Ibrani Safan yang diterjemahkan menyimpan di sini memiliki arti lebih tepatnya menyembunyikan atau menimbun sebagai harta karun. Daud tidak bermaksud bahwa dia menyembunyikan firman Tuhan sehingga keberadaannya tidak dapat diketahui. Sebaliknya, yang dia maksudkan adalah dia telah menyimpan firman Tuhan di tempat yang paling aman, yang tersedia untuk hal-hal yang paling dia hargai, sehingga dia dapat mengambilnya untuk segera digunakan setiap saat dibutuhkan. Dalam Mazmur 17 ayat yang keempat, Daud kembali mengungkapkan kuasa penjagaan firman Tuhan. Tentang perbuatan-perbuatan manusia, dalam firman bibirmu aku telah menjaga diriku dari jalan-jalan sang perusak. Ini adalah arahan tentang keterlibatan kita dalam perbuatan-perbuatan manusia, aktivitas-aktivitas manusia, dan interaksi sosial. Beberapa dari aktivitas-aktivitas ini aman, berfaedah, dan dapat diterima oleh Tuhan. Tetapi yang lain-lainnya berbahaya bagi jiwa dan mengandung jerat-jerat tersembunyi dari sang perusak. Sang perusak atau si penghancur adalah salah satu dari banyak nama-nama iblis dalam kitab suci. Bagaimana kita membedakan aktivitas-aktivitas mana yang aman dan berfaedah dan mana yang berbahaya secara spiritual? Jawabannya adalah melalui penerapan firman Tuhan. Kita sering mendengar pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Bolehkah orang Kristen itu merokok, berjudi, minum miras, nonton bioskop, berhutang, dan seterusnya? Jawaban untuk semua pertanyaan-pertanyaan semacam itu harus diputuskan bukan berdasarkan praktek sosial yang diterima umum atau tradisi-tradisi gereja yang diterima, namun harus berdasarkan penerapan firman Tuhan. Sebagai jawaban, saya tidak memberikan pendapat pribadi saya atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh gereja. Sebaliknya, saya meminta Anda untuk membuka dua bagian dalam Alkitab. Yang pertama, dalam 1 Korintus 10, ayat yang ke-31. Karena itu, entah kamu makan atau minum, atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya bagi kemuliaan Allah. Kita membuka dalam Kolose 3, ayat yang ke-17. Dan apapun yang kamu lakukan dalam perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya
di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah melalui Dia. Dua bagian kitab suci ini mengandung dua prinsip besar untuk memutuskan dan mengarahkan segala sesuatu yang kita lakukan sebagai orang Kristen. Pertama, kita harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Kedua, kita harus melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Allah Bapa melalui Dia. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan Allah dan di dalam nama Tuhan Yesus adalah baik dan berkenan. Segala sesuatu yang tidak dapat kita lakukan untuk kemuliaan Allah dan di dalam nama Tuhan Yesus adalah salah dan berbahaya. Jika Anda bisa melakukan hal-hal itu untuk kemuliaan Allah, dan jika Anda bisa dengan leluasa mengucap syukur kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus, saat Anda melakukan itu, maka tidak apa-apa bagi Anda untuk melakukannya. Namun jika Anda tidak dapat melakukan hal-hal itu untuk kemuliaan Allah dan di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Allah Bapa untuk hal-hal itu, maka adalah salah jika Anda melakukannya. Adalah tanggung jawab saya, menurut pandangan saya, untuk memberikan prinsip-prinsip dasar kitab suci kepada orang-orang yang mau mendengarkan. Setelah itu, menjadi tanggung jawab mereka, bukan tanggung jawab saya lagi, untuk menerapkan prinsip-prinsip itu pada situasi-situasi khusus mereka. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas arahan firman kebenaran yang Engkau berikan kepadaku saat ini. Arahan-arahan yang tidak dibatasi oleh waktu, sehingga prinsip-prinsip ini masih berlaku. Tolonglah aku untuk menguji semua yang aku lakukan dengan dua pertanyaan ini. Apakah yang aku lakukan itu demi kemuliaan-Mu? Dan dapatkah aku mengucap syukur kepadamu melalui ini di dalam nama Tuhan Yesus? Karena untuk tujuan inilah aku hidup, ya Tuhan. Amin.